Yang semu kamu anggap nyata, yang palsu kamu anggap benar. Rumor kamu anggap lebih valid daripada kenyataan. Pada akhirnya yang rusak apa? Psikismu. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita mulai kembali ngaji kita. Efeknya sekarang. Yang pertama efeknya adalah matinya makna. Ketika makna itu mati, yang terjadi apa? Chaos, ketidakpastian, kekacauan, instabilitas. Orang sekarang bingung, mau ngomong ini nanti dianggap itu. Mau ngomong itu nanti disalahpahami. Kamu serba salah. Mau kritis nanti dianggap sok. Mau diam saja nanti dianggap tidak peduli. Sudah sekarang, karena simbolnya sekarang free, sesuka orang memaknai, tidak ada kesetiaan pada kebenaran, akhirnya yang terjadi chaos. Benar dan salah tidak bisa dideteksi, tidak stabil. Itu yang sering jadi masalah. Orang jadi hati-hati tiap kali ngomong, khawatir keliru. Kenapa? Karena arah, tujuan, fungsi, makna, komunikasi bisa berubah-ubah. Yang hari ini benar, besok bisa jadi salah. Atau benar di mataku, di matanya dia bisa jadi salah. Karena dia mengkonotasikannya, mengasosiasikannya secara berbeda. Nah itu lama-lama orang tidak percaya lagi dengan adanya makna yang pasti. Terus efeknya yang kedua, komunikasi jadinya tidak dalam. Komunikasi itu masif luar biasa, cepat luar biasa, tapi dangkal. Dangkal itu kayak kamu tiap hari dapat postingan WA apa, share itu. Tolong klik dan share. Bagikanlah tulisan ini kalau Anda peduli. Sehingga kadang-kadang kamu baca juga tidak paham, juga tidak, tapi kamu share. Kadang-kadang kamu tidak ngerti apa kok. Barang siapa yang peduli, yang beriman pada Allah, harusnya nge-share tulisan ini. Dan kamu takut dianggap tidak beriman, terus mbok share begitu saja. Padahal kamu tidak jelas benar pesannya apa, konteks pesan itu seperti apa, siapa saja orang yang butuh ini dan tidak butuh ini. Dan itu kan kita jarang mempertimbangkan ini. Yang penting kita ngomong saja. Ya kayak tadi loh, kita posting-posting makanan enak, posting. Itu harus diukur benar. Kalau secara dalam kan dipikir, ini tak posting di grup apa. Oh ini grupnya teman-teman sak kelas gue. Teman-teman sak kelas gue ini hari Kamis biasanya semuanya puasa. Jadi kalau tak posting ini nanti ngiming-ngimingi. Mending tidak usah lah. Itu contohnya berpikir dalam. Tapi hari ini kan tidak. Orang asal komunikasi. Dengan mengekspresikan, dengan memposting kamu merasa eksis. Akhirnya tidak dalam kayak tadi, asal ngomong saja. Yang penting komentar. Jadi makna jadi mati, komunikasi jadi dangkal. Terus efek yang kedua, obesitas, kegemukan, excrescence. Jangan salah, problem besar kita hari ini bukan kurang informasi, tapi kelebihan informasi. Kita kebanyakan informasi, komunikasi, tontonan, berita, kebanyakan data, dan kita tidak cerdas untuk milah mana penting, mana kita butuhkan, mana berguna. Jangan salah, merusak. Saya sering bilang, diri kita adalah apa yang kita masukkan di kepala. Tapi kalau kita tidak selektif dengan yang kita masukkan, apa saja kita masukkan, yang rusak diri kita sendiri.
Ini namanya kegemukan informasi. Hari ini orang ngerti, oh artis itu celana dalamnya merek apa, anunya apa, ngerti kabeh. Hari ini kita ngerti itu, enggak. Padahal gunanya apa? Kamu ngerti loh. Artis itu sekarang selingkuhannya ini, kemarin baru keluar negeri, kemudian itu kita ngerti. Padahal kayak gitu gunanya apa? Dan banyak informasi-informasi yang ruwet di kepala kita, ngumpul di kepala, yang tidak ada gunanya, dan itu pada akhirnya ngerusak. Daripada kamu nginget-nginget ukuran celananya artis, mbak yo kamu ganti memori itu dengan ngaji-ngaji filsafat atau apa ngono. Ya, ini simulakranya di situ. Jadi efeknya hati-hati dengan kegemukan informasi. Akhirnya kadang-kadang coba kamu lihat, orang tidak pernah ngaji tapi ngomongnya fikih kelas tinggi. Kenapa? Dia punya data itu. Dari mana? Dari medsos, dari internet. Sehingga dia tidak ngerti porsi dan proporsi yang dia omongkan. Akhirnya orang jadi gegeran gara-gara itu. Nah, itu namanya kegemukan informasi. Jadi bahaya juga. Kamu harus bisa milih. Oh yang kayak gini saya tidak suka. Kayak gitu saya suka. Kalau ini penting buatku. Kalau ini tidak penting. Kamu harus punya filter ini. Kalau tidak punya, kepalamu akan meledak. Meledak dalam tanda petik. Kamu akan kebingungan sendiri. Mungkin kamu galau, marah, sumpek, stres tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan hidupmu. Kenapa? Karena ada informasi masuk yang tidak ada gunanya. Seberapa persen pengaruhnya kalau calon presiden ini milih wakil ini atau milih wakil itu untuk hidupmu? Tapi kan kamu ikut galau akhir-akhir ini, melu deg-degan, melu mikir sopo ya sing dipilih. Kalau ini nanti yang rusak ini, kalau itu kamu ikut mikir itu ngapain? Yo kalau kamu diundang TV mikir itu ndak apa-apa, wong kamu cuma dapat gegeran itu. Ini ekresen, efek kegemukan informasi yang tidak penting-penting kamu ngerti, kamu tahu dan tidak dalam. Akhirnya apa? Ini merusak hidupmu, merusak hidup banyak orang. Yang ketiga, kecabulan, obscenity. Kecabulan itu kadang-kadang pakai transparansi. Apa saja kamu perlihatkan. Dan miliknya orang apa saja bisa kamu lihat. Ruang privat habis. Orang ngerti detik ini kamu ada di mana, sedang ngapain, pakai baju apa. Bahkan tidak cuma detik ini, detik per detik hidupmu orang tahu. Wong kamu sendiri yang pamer. Lagi OTW nih. Selalu begitu. Tidak boleh sekarang OTW ya. Disuruh ganti BMW nih. Itu ya pengaruhi medsos. Jadi kecabulan, ruang privat tidak ada. Semua ruang jadi publik. Orang bisa tahu. Mungkin kamu tidak mempublisitas diri, tapi orang motoi kamu terus diupload. Jadi tidak ada lagi yang disembunyikan. Tidak ada yang misteri. Padahal manusia itu dalam hal tertentu kadang-kadang butuh misteri loh tentang dirinya. Biar kamu dikejar-kejar terus, itu di antara tipsnya tetaplah jadi misterius. Kalau kamu orang ngerti dirimu A sampai Z, tidak menarik. Alah ngerti aku. Dari awal sampai akhir aku ngerti kayak apa dia. Itu tidak menarik. Tapi kalau tidak tahu aku, ada yang misterius, anak ini aku tidak paham Bang. Itu biasanya masih dicari orang, dikejar-kejar. Tapi kalau kamu sudah terbuka, semuanya seterbuka mungkin, kamu tidak menarik. Agama itu masih laku sampai hari ini. Antara lain masih banyak misteri dalam agama. Kalau sudah jelas misalnya A sampai Z, mungkin beberapa orang mungkin tidak tertarik sama agama. Surga neraka itu kalau jelas fotonya, jelas gambarnya, jelas misalnya. Mungkin orang, kalau kayak gitu bikin sendiri mungkin bisa begitu.
Tapi karena misterius orang kayak gimana ya? Itu masih dicari, masih dikejar orang. Tuhan, malaikat itu kan misteri. Dan orang biasanya merasa tidak berdaya di hadapan misteri. Indahnya hidup ada di situ. Tapi sekarang enggak, semuanya terbuka. Obscenity, kecabulan. Bahkan yang enggak harusnya orang tahu, orang jadi tahu. Dan ini enggak enak untuk hidup. Semuanya serba terbuka. Enggak ada private space. Namanya hypervisibility, hypersensibility. Semua bisa dilihat, semua bisa diakses. Total transparansi. Sampai ke dalam kamar hotel pun kamu masih foto-fotonan. Ada yang sampai di toilet kamar mandi pun masih foto-fotonan. Di sini mesti masih banyak yang kalau ke kamar mandi bawa HP. Pasti masih ada gitu. Hati-hati kalau ada yang video call. Yo, nanti yang video call yang kaget. Oke, efek yang ketiga. Efek yang keempat. Oh ya, kelima. Oh, keempat. 3, 4. Psychological effect. Situasi simulakra tadi, situasi hiperrealitas tadi akan berpengaruh dalam psikismu. Apa? Yang pertama, yang semu kamu anggap nyata, yang palsu kamu anggap benar, isu kamu anggap informasi, rumor kamu anggap lebih valid daripada kenyataan. Dan itu yang hari ini terjadi. Orang tidak bisa membedakan, begitu ada berita, dia nganggapnya fakta. Padahal mungkin itu hanya isu. Mungkin hanya rumor. Mungkin itu hanya gejala. Mungkin itu hanya macam-macam. Tapi tidak. Kalau kamu begitu ada berita, kamu anggap itu fakta. Yang semu kamu anggap nyata. Yang kira-kira kamu anggap kepastian. Yang otak-atik gaduk kamu anggap kebenaran. Nah, itu pada akhirnya yang rusak apa kalau kayak gini? Psikismu. Yang hancur hidupmu sendiri, psikologimu yang hancur. Jadi di antara kehancuran seseorang itu kan ketika dia tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Dan hari ini kita susah sekali membedakan mana hak, mana batil. Karena dua-duanya sekarang tampil sebagai citra-citra. Yang batil bisa pakai baju soleh, yang hak bisa dicitrakan sebagai sesat, dan kita bingung luar biasa. Jadi psychological effect dari ekstasi informasi. Ketidakpastian, kekaburan, kesemuan, kepalsuan yang kita anggap kesejatian dan kebenaran. Dan ini akan menghancurkan hidup kita. Karena kita kehilangan yang sejati. Itu psychological effect. Social effect-nya kita jadi kerumunan. Kayak saya bilang tadi. Kalau bahasa di situ masyarakat secara umum itu terbentuk sebagai silent majorities. Jadi mayoritas yang diam. Orang karena tadi dangkal, dia tidak punya daya resisten, tidak punya daya kritis terhadap apa yang dikomunikasikan. Begitu dapat dari kelompoknya, dianggap pasti benar. Dapat sesuatu dari musuh yang dia tidak setuju, dianggap pasti salah. Dia kehilangan daya kritis. Yang dia lakukan hanya ikut yang lain. Nama kita selalu dipakai orang. Rakyat Indonesia, kita kan rakyat. Tanpa kita tahu. Dan kita manut-manut saja. Kenapa? Kita kehilangan daya kritis.
Kita tidak bisa resisten, tidak bisa nolak. Jadi masyarakat kita tidak lagi jadi umat, tapi jadi kerumunan. Kerumunan itu, kalau bahasa Jawanya gerutu-gerutu, kalau ke utara semua, kalau ke selatan semua. Tergantung siapa yang membuat citra. Kemudian jadinya pasif. Makna apapun ditanamkan, dipercaya kalau itu dari yang dipercaya. Dan itu yang hari ini banyak dilakukan. Karena banyak kubunya, akhirnya yang terjadi tawuran-tawuran. Dan di tengah masyarakat kemudian muncul penyakit. Ini dokternya tidak ada. Namanya epilepsi komunikasi. Susahnya ya istilahnya. Tadi ekstasi, sekarang epilepsi. Epilepsi itu kan orang yang sewaktu-waktu tiba-tiba kejang. Wow. Nah, ini maksudnya epilepsi itu apa? Komunikasi yang isinya hanya kejutan-kejutan sementara. Jadi, wow, ada berita, wow, sementara, besok ganti lagi. Yang ini hari ini wow, besok ketika ganti ini dilupakan. Tidak penting lagi. Nyari wow yang lain. Yang tidak wow tidak jadi berita. Orang epilepsi itu kalau tidak kejang kan tidak ada orang peduli. Berita juga begitu. Kalau misalnya kamu nulis berita di koran, ngaji filsafat, pesertanya banyak. Kemudian dikasih kopi. Kemudian ngomongnya datar ngono, tidak ada wow-nya sama sekali, tidak akan laku. Ya, tapi kalau kamu bikin yang wow, ngaji filsafat, sesuatu yang sesat yang dibungkus dengan apa? Oh, itu mesti orang senang. Kamu bikin berita ya, harus ada unsur wow-nya. Kalau tidak ada wow-nya, tidak ada orang baca. Masjid sesat yang ganti haluan. Wah, itu akeh sing maca. Ya kan? Dan kamu suka yang begitu, orang wow sebentar, wow iya ya ada gitu. Terus baru itu tenang lagi. Nanti wow lagi kalau ada berita lagi. Misalnya besok ada berita lagi, ternyata masjid ini kembali sesat lagi. Wow lagi. Jadi dari wow ke wow, TV juga begitu. Jadi misalnya sekarang wow-nya sedang bencana saudara-saudara kita di Lombok. Itu yang mendominasi wow. Tapi besok mungkin bencana itu dilupakan sebentar ketika ada semifinal Indonesia melawan Malaysia. Kamu tidak mikir lagi itu karena ada wow yang baru. Nah, terus kalau besok kalah kamu baru mikir gempa lagi. Ya, karena kalau menang wow-nya tambah, besok masih bahas itu. Tapi begitu kalah nggak usah dibahas, bahas yang lain, nah, bahas gempa lagi. Nah, itu namanya epilepsi komunikasi. Jadi terus menerus orang dihujani dengan dari wow ke wow, dari kekagetan ke kekagetan, dari kejutan ke kejutan. Jeleknya apa? Tadi komunikasi jadi dangkal. Tidak ada waktu untuk mencerna, merenungkan. Semua ekspresi spontan. Begitu ada bencana, ekspresinya spontan. Tidak dipikir dalam. Wah itu, kan ada yang rame sekarang, ada bencana, wah itu hukuman dari Allah. Itu ekspresi, tidak dipikir dalam dulu sebelum ngomong. Itu efek dari epilepsi komunikasi. Jadi orang jadinya tidak reflektif. Dunia semacam ini ya mesti filsafatnya mati. Tidak ada gunanya filsafat, tidak ada gunanya refleksi, tidak ada gunanya berpikir dalam. Orang nyarinya kejutan-kejutan. Yang tidak mengejutkan dianggap tidak penting. Jadi masyarakat kita hari ini adalah masyarakat yang epilepsi. Dan ini hati-hati, kalau di media bisa membuat orang mispersepsi. Saya punya teman dari
Turki itu mau ke Indonesia, pertanyaannya, apa Indonesia aman untuk didatangi? Karena berita yang muncul di TV Indonesia itu isinya demo, tawuran, bencana alam. Jadi membayangkannya itu ya Indonesia tidak aman. Kenapa bisa muncul persepsi semacam itu? Karena tadi media melayani epilepsinya masyarakat. Dia hanya memblow up berita-berita yang rasanya wow. Berita biasa-biasa dikemas biar jadi wow. Dunia simulakra tadi. Kanada itu kan berita tentang artis. Mulai sejak lamaran sampai cerai itu ada live-nya. Ya kan disuting terus. Itu kan orang, dan itu ya biasa, orang lamaran, orang resepsi kawin, tapi dibikin wow sama media biar ada kesan epileptiknya. Mengejutkan, wow luar biasa. Nanti habis kawin berapa bulan cerai, bikin live lagi cerainya. Nah itu social effect dari ekstasi komunikasi. Oke. Nah, itu tadi problem-problem nyata dari epilepsi komunikasi. Kalau masih mau mendiskusikan tema ekstase komunikasi, masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 isu yang bisa kamu diskusikan. Cuma nggak mungkin saya angkat di sini. Yang pertama isu apa? Biasanya nanti membahas tema ekstase komunikasi itu hubungannya nanti dengan kontrol. Sejauh mana pihak yang memiliki kontrol bisa mengontrol keliaran tindakan komunikasi. Siapa yang berhak? Bagaimana dengan kebebasan bicara? Freedom of speech. Bagaimana dengan hubungannya dengan batasan-batasan? Mana yang merusak masyarakat, mana yang tidak? Siapa yang berhak membatasi? Dan seterusnya. Ini tema, kalau dibahas satu-satu panjang. Tapi ini bisa kamu bawa keluar untuk judul diskusi. Pengendalian kontrol di era ekstase komunikasi. Atau yang suka filsafat bahasa, suka dengan antropologi, persoalan kode. Yang tadi free play of sign. Oh itu kalau nggak dibahas serius, ini orang semakin liar. Menafsirkan tanda, membuat tanda, memaknai tanda, suka-suka dia. Dan ini bisa mengacaukan tatanan. Kode-kode sosial, kode-kode budaya yang kita miliki sekarang kan sudah dibungkus, dikomodifikasi. Kemudian masuk ke dunia pasar dan macam-macam. Ini persoalan kode. Boleh didiskusikan khusus. Boleh didiskusikan khusus lagi persoalan kredibilitas informasi. Apa sih ciri-cirinya berita itu tidak palsu? Bedanya yang pencitraan dengan sejati apa? Bedanya yang masih terbungkus oleh citra dengan isinya mana dan seterusnya. Ini juga harus kita kaji serius. Cuma keterbatasan waktu kita belum nyampe ke sana. Kredibilitas informasi. Terus problem identitas. Situasi yang berubah-berubah semacam ini, yang chaos luar biasa semacam ini, di mana letaknya identitas? Identitas macam-macam. Identitas agama, identitas budaya. Kamu orang Jawa, orang Batak, orang Padang. Ketika sudah campur luar biasa semacam ini, sejauh mana identitas itu bermain atau dipertahankan atau rusak atau... Minggu depan kita ngomong ini banyak tentang intercultural communication. Komunikasi yang hubungannya dengan identitas budaya. Terus persoalan nilai. Tadi ini masih ngomong benar salah informasi dan gejolak wownya informasi. Kita belum ngomong tentang nilai, etika, moral, spiritualitas. Masih banyak yang harus dibahas. Kemudian persoalan makna, relativitas, objektivitasnya makna. Sejauh mana makna itu boleh
dikuasai oleh individu per individu atau harus diseragamkan, dan seterusnya. Nah, ini problem-problem lanjutan. Kalau teman-teman ingin serius membahas tema ekstasi komunikasi. Jadi ini yang perlu dilanjutkan ke arah sana. Tidak mungkin saya bahas di sini. Oke. Dampaknya kajian ini tadi, sekarang pertanyaannya pada ilmu pengetahuan. Ilmu yang kamu pelajari di kampus-kampus hari ini ngatasi ndak kalau bahas ruwetnya tadi fenomena ekstase komunikasi, epilepsi komunikasi, dan lain-lain. Situasi yang berubah per detik, simbol yang ndak bisa dimaknai satu pluralitas perubahan dan macam-macam itu tertampung ndak oleh teori-teori di kampus. Ini problem. Kalau di kampus kan teori, metode itu kan baku. Baku itu berarti tidak boleh diowah-owah. Kebakuan ini mampu nggak menampung perubahan yang luar biasa. Ini kalau tema ini nanti dibahas di Brodiat di The Ecstasy of Communication itu bagian belakang. Karena dia ingin membawa ke teorinya yang lain yang namanya dekonstruksi. Itu artinya apa? Kebenaran apapun yang hari ini kamu yakini, cobalah didekonstruksi. Dekonstruksi itu goyanglah, runtuhkanlah, struktur ulang yang baru. Siapa tahu kamu keliru selama ini. Kenapa kok bisa keliru? Karena struktur hidup masyarakat dan struktur berpikir kita hari ini simulatif. Kalau tidak didekonstruksi terus-menerus, jangan-jangan yang palsu kita anggap sejati. Jangan-jangan yang di teori-teori yang kita miliki selama ini tidak cocok untuk membahas fenomena luar biasa. Teori sosiologi misalnya, masyarakat itu cenderung bergerak dari masyarakat desa ke masyarakat kota. Lalu sekarang kebalikannya, orang kota itu pinginnya model desa lagi. Ya kan, kota-kota digarap kayak situasinya kayak desa, bisa begitu. Teori sosial lama misalnya, orang desa cenderung gotong royong, bekerja sama. Orang kota cenderung egois, suka-suka hati sendiri. Sekarang orang desa yang egois, suka-suka juga banyak. Malah yang dari desa itu biasanya gayanya luar biasa kalau masuk kota. Ngalang-ngalai yang asli kota misalnya. Loh, ini kan perubahan-perubahan yang tidak tertampung oleh teori lama. Orang-orang kampus harus bisa menjawab ini. Makanya katanya Derrida harus mau mendekonstruksi teori-teorimu apapun. Karena kamu bisa salah, kamu itu manusia. Jangkauanmu terbatas. Kebenaran sejati ada, tapi pemahamanmu, penangkapanmu, jangkauanmu terhadap kebenaran yang sejati itu terbatas. Bisa keliru, bisa salah. Maka harus terbuka, harus siap revisi, siap kalau tidak pas, kalau tidak cocok. Itu misinya ilmu pengetahuan. Jadi ini dampaknya pada ilmu. Dampaknya pada agama, ada banyak. Kalau ini sebenarnya panjang bahasnya. Cuma saya bahas sekilas ya. Yang pertama yang jelas, agama jadi dangkal dengan situasi hari ini. Jadi orang banjir informasi, mungkin ngerti banyak tentang agama dari medsos, dari internet, tapi dia tidak bisa memetakan, tidak bisa menganalisis. Jadi luas tapi tidak dalam. Sehingga tidak ngerti teori ini, ajaran ini, menggunakannya kapan, untuk situasi apa, dalam kondisi apa, dan seterusnya. Jadi orang akhirnya asal ngomong tentang agama. Kenapa? Karena tadi, kegemukan informasi tadi. Banyak loh orang pinter sekarang bisa ngomong agama macam-macam. Wong kalau dia mau aja tiap pagi itu ada 4-5 stasiun ceramah kabeh agama.
Oh itu kan dia bisa menyerap banyak ilmu. Tapi ini tanpa dipahami serius, di ngaji ini dengan serius, hati-hati. Karena setiap wawasan agama itu ada porsi proporsinya, ada konteksnya, ada ruang dan waktunya sendiri. Kalau tidak hati-hati bisa keliru. Kan sering saya contohkan. Perintah untuk sabar misalnya tidak bisa dinasehatkan pada orang yang malas. Loh, nyuruh orang sabar itu bagus, tapi kalau temanmu malas jangan disuruh sabar. Kok tidak belajar-belajar mas? Tidak apa-apa mas, yang sabar aja. Tidak bisa. Jadi harus ngerti porsi dan proporsinya. Dan kecerdasan porsi dan proporsi ini dulu dimiliki oleh para wali penyebar Islam awal di Indonesia, sehingga mereka bisa diterima. Yang ini yang harus kita dalami lagi. Jadi bukan berarti kita bodoh tentang agama, justru kita kegemukan agama tapi tidak tahu ilmunya. Kita kayak apa? Kaya kaset, kaya flash disk, kaya apa? Isinya banyak. Tapi kamu tidak ngerti isi yang banyak ini gunanya apa, maknanya apa, manfaatnya apa. Pokoknya itu ya oke. Kayak kalian download e-book sak pirang-pirang itu banyak. Tapi ya tidak ada yang dibaca. Pokoknya duwe. Punya tentang filsafat ini? Punya pak. Saya lengkap koleksinya, dibaca. Tidak. Yang sering begitu. Wawas. Jangan-jangan informasi banyak tadi yang kegemukan di kepala itu kita punya. Kita ngerti. Tapi tidak ngerti kapan dan di mana ini harus dipakai. Itu yang banyak terjadi hari ini. Banyak ahli agama dadaan muncul. Setiap kali ada berita agama yang komentar banyak. Kau yang ngerti-ngerti yo. Iya. Kalau ada orang ngomong tidak ada ayatnya, wah itu bukan ustadz asli itu. Mana dalilnya, mesti ngono. Kenapa? Dia tidak ngerti. Kurang luas wawasannya. Jadi ketika kegemukan informasi ditambah tadi ekstasi komunikasi. Orang merasa eksis kalau sudah ngomong. Jadilah asal bunyi tentang agama. Itu problem. Terus total transparansi ini juga bisa memberangus tadi saya singgung sebentar. Menghabiskan ranah privatnya agama. Padahal agama itu asiknya dalam dimensi kesendirian di dalam. Cuma ketika total transparan semua, sekarang orang haji itu hampir semua bawa HP dan selfie. Sebelum selfie di depan Ka'bah hajinya belum mabrur. Sekarang kan begitu teriaknya. Wah, mulai naik pesawat sampai di sana berlomba-lomba selfie. Jadi fokusnya tidak ke intimannya, kesendirian privatnya dengan yang Maha Kuasa, tapi lagi-lagi kayak tadi itu fenomena ekstasi komunikasi. Kita sholat kan juga begitu. Sekarang di masjid semua ada CCTV-nya. Kalau ada apa-apa bisa disetel. Nah itu kan termasuk booming dari ekstasi komunikasi. Jadi ya meskipun mungkin tujuannya kalau jangan-jangan ada orang ngambil apa ketahuan kan ngono. Jadi itu bisa kamu bahas serius itu fenomena. Jadi yang punya masjid pun ya khawatir kalau ada apa-apa hilangan. Melihat banyak hal dari perspektif suudzon. Jadi ya tidak apa-apa lah, kan pasrahnya itu loh. Tidak apa-apa. Kita apa ya? Saya sering bilang bahwa keimanan kita itu sering menipis, apalagi hari ini. Contohnya gampang dalam kasus komunikasi ini. Kalau ada orang lain menipu, mencaci maki, terus kita ikut mencaci maki. Kita khawatir bahwa kebenaran kita kalah. Kalau kita tidak ngimbangi kerasnya dia, tidak ngimbangi jeleknya dia. Itu menunjukkan bahwa kita tidak terlalu percaya sama kebaikan dan kebenaran dari Allah yang kita yakini. Sehingga kita ngambil jalurnya tidak terlalu bagus. Jadi tidak usah. Kalau memang itu jelek ya tidak usah ditempuh. Lupa,
Sana gitu terus ya Pak, nyerang terus ya Pak. Kalau kita tidak malis nyerang, kalah kita. Loh, katanya yakin kalau kebaikan dan kebenaran itu pasti ditolong oleh Allah. Berarti tidak terlalu yakin dong. Kalau menurutmu mereka jelek, jangan diikuti gaya kayak mereka. Kalau kamu ikuti, ya kamu sama jeleknya kayak mereka. Tapi kalau nanti kita kalah, kebenarannya yang kalah. Loh, kebenaran pasti menang kan, keyakinanmu begitu. Kamu percaya Allah pasti menolong kebenaran. Cuma kita sering tidak seyakin itu. Oke, itu contohnya. Akibat ekstasi komunikasi. Epilepsi komunikasi juga begitu. Membuat agama hanya jadi subjek kejutan. Agama hanya dielaborasi dalam aspek wow-nya. Islam itu seolah-olah isinya adalah teror, khilafah, pemimpin Islam apa ndak Islam, ustadz media, hantu dan ngusir hantu, kemudian ya kan, artis-artis hijrah, kok ya ikut dok, itu yang wow kan itu. Ndak ono isi liyane. Itu yang terjadi. Jadi kita dalam beragama pun ternyata mengalami epilepsi komunikasi. Ada subjek kejutannya yang jadi perhatian kita. Seolah-olah kalau ngomong Islam terus, wah ini mesti teroris, wah ini mesti kok khilafah. Mesti yang dibahas pemimpin muslim apa non-muslim. Terus debat tentang ustadz di media yang disukai dan tidak disukai. Artis-artis yang pakai jilbab, dari pakai rok mini sekarang pakai jilbab, dan itulah hijrah. Nah isinya kan itu. Agama hanya di aspek wow-nya. Dan itu efeknya. Dan agama yang kebenaran sejati itu pada akhirnya menjelma jadi simulakra. Dia berdiri di atas imajinasi-imajinasi kita. Di atas kepalsuan-kepalsuan yang kita bangun sendiri, yang kita atasnamakan agama. Dan itulah yang terjadi hari ini. Terakhir, tapi jangan khawatir, agama tetap akan menang. Cuma saya tidak akan menjelaskan ini. Ada waktunya bahwa pada saatnya agama tetap tidak akan mati, tidak akan hancur. Dia akan melawan kembali. Tapi penjelasannya kapan-kapan karena panjang. Sebenarnya slide-nya masih panjang ini. Saya lupa saya presentasikan di mana. Tapi nanti ada sesi kelanjutan dari ini. Cuma ekstasi komunikasi saya cukupkan di sini dulu. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Minggu depan kita geser ke isu komunikasi yang lain, yaitu komunikasi interkultural. Gimana komunikasi di tengah peradaban yang kita sebut plural. Itu kita bahas minggu depan. Yang penting hari ini kita kenal penyakit kita. Itu saja misinya ngaji malam ini. Belum ketemu obatnya. Jadi kita masih mendiagnosis penyakit kita hari ini sehubungan dengan komunikasi. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.